panggilan Ihsan, tanggal lahir Surabaya, tanggal 9 Agustus tahun 2004, domisili Bogor, status santri Sumedang. Aktivitas untuk online, buat konten, offline santri. Untuk akun medsos Instagram @cerita ihsan. Moto hidup, ya Allah, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untukku. Al-Hadis. Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Kak Ihsan sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Baik, biar tidak terlalu memakan waktu, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah, wabiidznillah, kita dipertemukan di majelis online yang Masya Allah mulia ini untuk menuntut ilmu dengan tema kajian kita pada malam hari ini adalah story IG Ramadanku bukan cuma makanan. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada malam hari ini. Tafadhol kepada Kak Ihsan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, dengan karunia Allah, inilah yang paling bersyukuri kita bisa bertemu dalam sebuah kajian yang dimana insya Allah kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang insya Allah spesial, yaitu tentang tamu kita yang akan datang. Siapa itu? Yang dimana insya Allah mungkin besok ataupun bisa jadi besok lusa. Dan kemudian tak lupa salam semoga bahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya yang sekaligus mengaku sebagai umatnya, kemudian semoga kita juga diakui oleh beliau sebagai umatnya, karena kita sejatinya sebagai muslim tentu kita menjadi seorang hamba, ya kan, hamba Allah sekaligus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itulah yang akan selamat. Kalau misalnya kita tidak termasuk golongan itu, maka jangan harap kita bisa selamat, jangan harap kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Begitu ya. Alhamdulillah teman-teman, saya menjudulkan ini ya agak receh ya judulnya. Story IG ku bukan hanya sekedar makanan. Karena kalau kita lihat ya kondisi, ya kita lihat zaman sekarang ya, kita tuh sangat erat sekali dengan sosial media, benar kan? Bahkan kita pun sekarang kajian tidak seperti para ulama dulu, ya kan, kita sekarang dipermudah oleh Allah, gitu kan, dengan teknologi yang ada kita bisa bertemu, ya kan, dengan jarak yang sangat jauh. Mungkin ada teman-teman yang ada dari Jakarta, Palembang, mungkin itu ada yang dari Bandung misalnya, dan saya sendiri juga ada di Sumedang. Ini kita bisa dipertemukan secara ya online gitu ya, kan luar biasa. Nah, ini patut kita syukuri, ya kan? Dan patut kita aplikasikan untuk kebaikan. Nah, mungkin untuk panitia mungkin bisa kita tolong ditampilkan PowerPoint-nya ya. Karena kebetulan saya menggunakan HP, jadi kalau di PowerPoint agak kurang enak aja ya. Mungkin bisa? Bisa Kak, sebentar. Ya. Nah, jadi tak terasa ya teman-teman, bulan Ramadan itu sudah ya, udah Ramadan lagi gitu ya. Terasa mungkin ada yang di sini umurnya 17 tahun, ada yang mungkin 18 tahun, ada yang 16 tahun, tetapi kita seakan-akan hidup itu cuma sehari, kan? Kita tuh hidup sangat singkat, gitu. Kita tuh hidup, ya kalau kita lihat dalil dari Al-Quran kan, yawma nasyurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum in lam yastaqbilu ashraq.
nahnu a'lamu ma yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa yawma. Melainkan kita tuh hidup seakan-akan hanya sehari saja, kata Allah. Ataupun dari yang lain kan, illa asyiyatan aw duhaha. Kita tuh hidup hanya cuma sehari ataupun duhaha, setengah hari saja gitu kan. Nah inilah singkatnya hidup. Nah gitu ya. Nah ini terima kasih buat panitia yang telah menyediakan. Jadi Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Ramadan kali ini kita ya bahkan kita lihat ya Ramadan itu identik dengan makanan, ya kan, identik dengan buka puasa, identik dengan ya sesuatu hal yang menggembirakan, lebaran, THR kan gitu. Kalau misalnya tanda-tanda Ramadan datang itu berarti ada iklan marjan, ya kan, ada iklan buka puasa, ya kan, teh pucuk jadi iklannya buka puasa, gitu kan, Coca-Cola jadi iklannya buka puasa. Habis itu akan iklan Indomie, mie-nya jadi hilang, ya kan. Nah, ini merupakan suatu vibes yang dibangun ya, yaitu ya kita sebagai kaum muslim patut ini masih kita bersyukur masih bisa merasakan suasana seperti ini. Gitu. Nah, Ramadan itu merupakan ya bulan ya, dimana kalau misalnya kita lihat game ya, kita ingat game, itu ada yang namanya event, ya kan? Event. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang main game kayak misalnya main Mobile Legends, ya kan? Mungkin teman-teman juga ada yang main Free Fire atau apalagi sih game-game, ataupun seperti ya banyak game ya. Itu tuh mereka tuh ada yang namanya event. Nah, di mana event ini itu adalah di mana waktu kita bisa mendapatkan skor lebih banyak daripada biasanya. Kita melakukan hal yang sama, tetapi kita bisa mendapatkan skor yang lebih besar. Nah, inilah salah satu yang patut kita syukuri. Allah memberikan Ramadan kepada kita, ya kan? Secara cuma-cuma gratis sama Allah dikasih di setiap, ya kan, 12 bulan, gitu kan? Setiap bergantinya bulan kan gitu, kita mendapatkan event spesial dari Allah. Yang pahalanya sunnah menjadi seperti wajib. Apalagi pahala yang wajib itu bisa semakin tinggi lagi derajat kita. Gitu. Nah maka sejatinya kita sebagai orang muslim, gitu kan, kita disinilah, ya kan, kita main game lah ibaratnya gitu ya. Kita main game dan disinilah kita puncaknya kita apa namanya meningkatkan skill, ya kan, meningkatkan skill yang ada. Nah inilah yang salah satu yang perlu kita perhatikan ketika memasuki bulan Ramadan. Dan karena ini waktu yang limited edition, hanya 30 hari, kan gitu. Hanya 24 jam kali 30 hari eventnya. Gitu kan? Bayangkan kalau misalnya event ini terlewat dan kemudian kita tidak bisa mendapatkan event ini lagi. Bisa jadi kita besok mati. Bisa jadi kita mungkin setelah bulan Ramadan mati, gitu kan. Ya, inilah alhamdulillah kesempatan kita. Allah tuh masih memberikan bulan Ramadan bukan hanya sekali dalam umur hidup kita, mungkin kita sudah berkali-kali menghadapi bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan dan saya juga pernah mendapatkan ilmu dari teman saya juga, hidup itu kayak warnet. Kan? Nah, teman-teman masih ingat dulu masa saya kecil suka main warnet, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang ngajak teman-temannya kan gitu. Nah ini kalau misalnya kita ingat kisah, ya kan, kisah kita dulu ke warnet, mungkin kita bisa pelajari ya, kita renungi lagi dulu kita pas ke warnet. Warnet itu kita sore-sore, ya kan, menjelang sore, ya kan, kita pulang sekolah lelah-lelah kan gitu sambil memakai seragam. Dengan ongkos yang diberikan oleh orang tua kita, mungkin hanya 2.000, hanya 1.000, hanya 3.000 saat itu. Kemudian kita pergi ke warnet, misalnya teman-teman kan gitu, gabut kan gitu. Nah, warnet itu bisa membeli waktu, ya kan gitu. Di warnet itu waktu itu hanya bisa dibeli 2. Nah, ibaratnya kemudian kita ke OP warnet, bang, saya mau ke warnet gitu kan. Ini uangnya segini. Oh iya dek, sejam misalkan gitu. Nah berarti kita ibaratnya hidup itu hanya sejam, ya kan? Kita ibaratnya kita tuh hidup di warnet misalnya gitu. Misalnya warnet itu kehidupan kita. Kita memiliki waktu sejam, ya kan? Kita memiliki waktu hanya sejam, dan kita tuh kita bisa disitu memakai fasilitas yang ada. Kita bisa bermain game, mendapatkan skor yang terbanyak, gitu. Sama kita berkehidupan pun, gitu kan? Kita tuh di sini mendapatkan waktu dari Allah. Entah itu kita hanya hidup 1 jam, entah kita itu hanya hidup 10 hari, atau kita bisa hidup hingga 60 tahun. Ya. Kita diberikan waktu oleh Allah. Nah, sama seperti warnet, kita dikasih waktu. Kamu main game sejam ya. Nah, sejam. Nah, disitulah kita berlomba-lomba dengan teman kita, ya kan, mendapatkan skor yang terbaik. Ya.
Dan kemudian pas itu ada event, ya kan? Ada event yang dimana event itu kita bisa mendapatkan skor yang terbanyak walaupun hanya memiliki waktu yang singkat. Gitu. Nah ini luar biasa yang baiknya Allah kan gitu. Nah ini kalau kita pelajari dari sebuah warnet gitu. Nah inilah kemudian ketika waktu itu lama-lama habis, ya kan? Ada mungkin teman kita yang tiba-tiba ketiduran, gitu kan? Di warnet ketiduran. Nah kita yang main game itu udah mendapatkan skor misalnya 100, 200 ataupun 1000. Sedangkan teman kita yang main males main gamenya kan gitu misalnya. Kemudian ya main gamenya nggak bener lah gitu. Dia mungkin hanya mendapatkan skor 500 gitu. Kemudian kita sama-sama disuruh pulang. Dek, waktunya udah selesai ya. Dan gitu. Waktunya udah habis. Waktunya kamu pulang gitu. Nah ini berarti waktu kita tuh sudah habis. Gitu. Waktu kita tuh nggak bisa main game lagi, gitu kan. Kemudian kita diperintahkan untuk pulang. Sama, ini kita bisa menjadikan pelajaran bahwa kita itu hidup, ya kan. Kita mungkin nggak terasa dulu kita tuh masih bayi, masih TK, ya kan, masih seragam kegedean mungkin kan. Sekarang kita melihat misalnya lemari kita yang dulu kan, mungkin di situ ada buku-buku kita, ya kan, ada pulpen kita yang masih mungkin masih ada mungkin, tapi kalau saya orang yang tidak jago menjaga pulpen ya. Nah itu ya teman-teman, itu hidup kita tuh sangat singkat, ya kan, benar ya. Nah, lalu kalau misalnya kita kira-kira ya, apakah amalan kita tuh cukup? Ya kan? Apakah dengan amalan kita yang sekarang kita telah perbuat, apakah itu akan cukup untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari? Ya kan? Apakah kita akan pulang kan gitu? Kita akan mudik kepada Allah lagi. Kita akan kembali kepada Allah. Apakah dengan amalan yang kita lakukan setiap harinya itu apakah akan cukup? Kita hitung ya. Misalnya, kita memiliki waktu 24 jam. Ya kan? Kita memiliki 24 jam yang sama, semua manusia, ya kan? Memiliki waktu hanya 24 jam dalam sehari. Kemudian kita hitung ibadah kita, ya kan? Ibadah kita itu misalnya sholat. Sholat itu kita mungkin sekitar 10 menit lah satu waktu, ditambah sholat sunnah gitu. 10 menit kali 5 waktu sholat, ya kan? 5 waktu sholat. Bayangin, 50 menit saja kita ibadah dalam sehari. Kalau misalnya kita menjadi waktu sholat, kita sholat tuh hanya 50 menit dalam sehari, gitu kan. Kemudian 50 menit ini kita ulangi kemudian hari kemudian gitu. Dan dibandingkan dengan 24 jam yang kita punya, gitu kan, kita hanya 50 menit saja untuk mengerjakan ibadah. Katanya mau masuk surga kan gitu. Tapi kok ibadah kok cuma segitu. Dan kemudian apakah kita sudah yakin dengan sholat kita itu kita tuh sudah diterima sholatnya? Ada yang yakin? Gitu kan? Apakah? Ya kan gitu. Tetapi kita berharap, gitu kan? Tetapi apakah kita bisa menjamin sholat kita itu diterima oleh Allah? Gitu kan? Yang kita ini sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan keinginan kita mungkin sibuk dengan hiburan-hiburan kita, apalagi masa muda. Ya kan? Padahal Allah tuh sudah memperjelas dalam Quran kan gitu. Tidaklah aku ciptakan, ya kan gitu. Kita sudah sering mendengar ayat ini kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah singkat kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah ini tamparan untuk kita semua. Ya. Kalau misalnya kita hidup dalam bumi ini ya kan, dengan segala karunia Allah yang Allah tuh menciptakan bumi itu dengan cara yang ngasal. Coba kita tadaburi dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya gini. Tubuh kita, menurut Bruce Lipton, ada yang kenal? Bruce Lipton adalah merupakan seorang ilmuwan yang dia itu masalah ilmuwan fisika atau ilmuwan fisika masalah. Nah kemudian beliau itu mencoba untuk mengukur daya listrik tubuh manusia. Ada yang tahu alat voltmeter, alat pengukur volt? Nah teman-teman tahu itu kan bentuknya kayak ada jarumnya ya. Nah jarumnya itu, nah dia itu akan mengukur seberapa besar volt yang dihasilkan oleh sesuatu benda. Ya. Nah ini kemudian dia meneliti tubuh manusia, yang dimana tubuh manusia itu memiliki sel, ya. Dan hasilnya itu sangat luar biasa. Satu sel manusia 0,4 volt. Oke. Tubuh manusia ini memiliki energi, kan? Tubuh manusia itu memiliki daya listrik yang bisa dihasilkan 1,4 volt per selnya.
Sedangkan di tubuh manusia itu ada sekitar 1 miliar sel. Dan tubuh kita ini merupakan energi yang berjalan. Jadi Allah itu tidak salah ya menyebutkan bahwa kita itu adalah makhluk terbaik Allah. Ya. Makhluk yang Allah sangat bahkan Allah memuliakan kita daripada malaikat. Ya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menitipkan amanah untuk kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah untuk sebagai pengganti. Ya, itu nih saya bilang. Kalau di tafsir Jalalainnya seperti itu. Menggantikan aku dengan itu, yaitu untuk menstansi di ahkami, gitu. Untuk menjalani hukumku. Gitu. Engkau itu diciptakan untuk beribadah kepadaku, untuk menjalankan hukumku. Dengan bahkan tubuh saya, teman-teman lihat mata kita sendiri, lihat mungkin ya mata kita sendiri ini sangat luar biasa. Nggak ada kamera yang sebagus mata kita. Nah, meskipun saya mungkin matanya agak kurang sehat ya, karena saya mau berbicara. Tapi ini luar biasa teman-teman. Kemudian lihat tubuh kita bisa bergerak tanpa kaku, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita lihat jari kita, mungkin sekarang teman-teman lihat jarinya sendiri, lihat telunjuknya. Itu ada apa namanya? Yang seperti labirin, yaitu apa? Sidik jari. Ya, sidik jari. Sidik jari ini kok Allah tuh detail banget, ya kan? Detail banget. Menciptakan kita tuh nggak ngasal. Dan kemudian Allah tuh nyampe menciptakan rambut. Bahkan rambut itu Allah ciptakan dengan sesuai pertumbuhannya. Coba, apa bedanya kumis, ya kan? Mungkin teman ada yang punya kumis juga, ya. Kumis sama rambut, ataupun sama alis, apa bedanya? Coba lihat. Dia sama-sama rambut, dia sama-sama tumbuh, tapi lihat bagaimana percepatan pertumbuhannya. Apakah pertumbuhan alis sama pertumbuhan rambut kita ini sama? Ya kan? Enggak, Allah itu nyampe ngitung sih, kan? Allah itu nyampe segitunya gitu. Kita nggak kepikiran lagi tuh kalau kita sebagai manusia. Kita mah dari lahir sampai sekarang mungkin alis segini-segini aja gitu kan. Alis ini nggak tambah-tambah. Tapi kalau lihat kita rambut kita udah syukur berapa kali coba seumur hidup. Ya kan? Gitu. Maka inilah salah satu bagaimana luar biasanya Allah, gitu kan? Dengan inilah yang patut kita renungi ya teman-teman. Apakah kita layak untuk hidup di dunia? Gitu kan? Dengan semua Allah ciptakan, semua Allah berikan, kita kan nggak ada apa-apanya guys. Allah tinggal nyebut kita nyawa kita, gitu. Bahkan jantung kita ini berdetak terus. Ya, rasakan ya, sentuh dada kita kan gitu. Nah ini itu ada detak jantung yang bisa jadi suatu saat itu akan berhenti. Dengan mudahnya itu akan berhenti. Dan berhenti ketika itu berhenti kita jadi mati. Ya kan? Lemahnya kita, oke? Dengan umur yang singkat dan dengan lemahnya kita hidup, apakah kita yakin kan gitu akan kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik? Gitu. Coba teman-teman buka surat. Kalau misalnya di teman-teman di sampingnya ada Al-Quran, mungkin bisa dibuka. Kalau buka surat Al-A'raf ayat 179, itu di 9, lembar ke setengah juz, ya kan? Setengah juz, kemudian 3 lembar setelahnya. 3 halaman setelahnya, yaitu halaman 174. Ya, paling atas. Ayat itu cukup singkat, tetapi ini bisa menjadikan, semoga ini bisa jadi nasihat untuk kita. Bagaimana Allah itu sudah menuliskan bagaimana cara kita hidup yang baik. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika ka'an'ami bal hum adall. Walaqad dara'na li jahannam, dan sungguh telah kami banyak masukkan dari golongan jin dan manusia. Kan katsiran minal jinni wal insi, betapa banyaknya manusia kan gitu yang telah kami masukkan ke dalam neraka. Kok bisa Allah memasukkan banyak manusia kan gitu kan ke dalam neraka? Karena kalau jin itu pasti masuk neraka. Gitu. Maka dari Allah mencampurkan itu, menuliskan, ya Allah menyebut dalam Al-Quran ini Allah telah menjelaskan bahwa di sini ada lafaz la dan lafaz qad. Huruf lam dan qad. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab tentu tahu ini adalah huruf tauhid. Ini udah huruf penekanan dari Allah, bahkan double penekanan. Walaqad. Dua-duanya huruf tauhid. Banyak dari manusia dan jin yang masuk neraka. Ya.
Lahum qulubun la yafqahuna. Manusia seperti apa yang masuk neraka? Kok banyak banget? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka memiliki hati, gitu. Mereka itu bisa berpikir, gitu. Tapi apa? La yafqahuna. Mereka tidak memakai pemikiran itu, mereka tidak mengingkirkan hal-hal yang telah Allah ciptakan. Mereka tidak memahami tentang apa yang telah Allah ciptakan. Dengan mereka masuk dalam neraka. Kenapa? Karena tidak memakai pemikiran kita. Allah sudah menciptakan akal super canggih, tetapi kita tidak memakainya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata-mata yang ada di depan kita nih ya, kita pegang, nah ini ya, kita sentuh ya nih, itu ya. Tapi apa? La yubsiruna biha. Mereka tidak mampu untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat seperti apa? Tubuh kita sendiri kita lihat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan terakhir juga, walau ada nulais mau nabiha, mereka memiliki kuping. Mereka memiliki kuping tetapi tidak bisa mendengar apa yang telah Allah firmankan. Mereka tidak mau mendengar firman-firman Allah. Mereka tidak mau mendengar kajian-kajian. Mereka tidak mau mendengar Islam itu seperti apa sih? Kata Allah apa? Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Ya Allah telah menciptakan manusia itu sesempurna mungkin, tetapi ketika mereka tidak memakai pemikirannya, mereka tidak memakai matanya, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Mereka layaknya seperti binatang ternak. Kita sama aja kayak sapi, kita sama aja kayak kambing. Masih mending. Tapi apa kata Allah? Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Bahkan mereka lebih rendah daripada mereka. Mereka lebih rendah daripada manusia, daripada kambing, ya kan? Kita lihat bedanya kambing sama kita, ya kan? Ya. Tapi kata Allah apa? Ini ya ini super ya nyelkit ya untuk kita ya. Ulaika humul ghafilun. Jadi teman-teman, inilah ya kita ya. Coba kita lihat mungkin nanti pas kita Ramadan, ya. Kita lihat sekitar kita ketika kita mudik, kita kembali kepada nenek kita kan, kita bersilaturahmi, kita lihat pemandangannya. Mungkin ada yang tinggal di pedesaan, lihat ciptaan Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan luar biasa ya. Kita melihat gunung dan kita tuh hanya bisa memanjat gunung, ya. Tapi tidak bisa untuk menciptakan sebuah gunung. Kita hanya bisa melihat pantai, tetapi kita tidak bisa menciptakan pantai. Ya. Kita hanya bisa berenang di lautan, tapi kita tidak bisa menciptakan laut. Lalu pertanyaan lagi, apakah kita pantas untuk hidup di dunia? Ya, dengan keengganan kita, dengan kemaksiatan kita bermaksiat itu dengan maksiat yang mata ini kita punya Allah. Kita bermaksiat dengan hidung kita ini punya Allah. Kita bermaksiat dengan tubuh tubuh ini juga punya Allah. Jadi kita kalau mau bermaksiat, berarti kita tuh boleh maksiat gitu. Tapi jangan di bumi Allah, jangan di alam semesta Allah. Terserah di mana aja, tapi selain kita Allah. Buatlah universe sendiri kalau bisa, kayak gitu. Lihat, gitu. Tetapi baiknya Allah apa? Allah selalu membuka pintu tobat kita. Allah selalu aja baik sama kita, benar gak? Ya? Apalagi dengan Ramadan ini. Maka dengan Ramadan ini, apakah kita hanya ketika Ramadan nanti kita hanya bikin IG story, ya kan? Kemudian story itu isinya cuma makanan doang kan gitu. Bukber bareng kan gitu. Seakan-akan Ramadan itu nggak mungkin hanya sekedar itu. Benar? Ramadan itu nggak mungkin hanya kita tuh buka puasa bareng, sholat tarawihnya juga secepat kilat, gitu. Tapi enggak. Allah tuh menciptakan Ramadan itu karena apa? Amal kita tuh kurang, bro, gitu kan? Kan bro and sis, amal kita tuh kurang. Maka Allah tuh menciptakan, Allah tuh menyediakan bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama bisa memperbaiki amal kita. Ya. Bukan amal teman-teman saja, tapi amal saya juga. Saya juga akan mati. Kita semua akan mati. Maka salah satu amal yang bisa kita lakukan selain ibadah-ibadah, bahkan Islam juga itu sangat rinci, teman-teman. Islam itu bukan hanya sholat doang, benar? Islam itu bukan hanya zakat doang. Islam itu hanya bukan puasa doang. Tetapi semua amal kita yang kita perbuat itu apa? Kata Allah juga sudah kan tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita segala kehidupan kita tuh berarti ada asas ibadah. Ya, itu baiknya Allah, ya kan? Kita membuang sampah di tempat, ya kan? Dari jalan kita kemudian membuang sampah, jadi hal kecil aja.
membuang sampah pada tempatnya karena Allah kan gitu, untuk menjaga lingkungan. Ataupun ada perintah guru kita harus membuang sampah misalnya, itu bisa menjadi amal untuk kita. Jadi kita tuh amal itu sangat luas kan gitu. Amal itu kita bisa melakukan hal mubah, tetapi itu bisa beramal pahala. Nah itu apalagi kalau kita lakukan dalam bulan Ramadan nanti. Semoga kita bisa istiqomah di bulan Ramadan dan setelahnya. Ya. Karena itulah fungsi bulan Ramadan juga. Jadi kita tuh jangan sampai kan gitu, kita masuk di bulan Ramadan, tetapi kita tuh tidak, kemudian kita berhenti dalam melakukan amal ketika setelah bulan Ramadan itu pergi. Gitu. Kemudian ada amalan yang bisa kita lakukan, salah satunya itu adalah berdakwah. Kenapa dakwah? Karena dakwah itu selain amalan yang cukup berat pahalanya insya Allah. Nah, kemudian setelah itu ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena kita tuh dakwah itu wajib. Karena kita bisa berkumpul sekarang, gitu kan? Kita bisa menikmati Islam, ya kan? Kita mungkin di sini bisa memakai, ada teman-teman akhwat yang memakai kerudung, ya, dengan pakaian auratnya terjaga. Kan? Itu tuh karena Islam loh. Kita bisa bertemu di sini karena Islam, karena dakwah, ya kan? Islam bisa nyampe ke negeri kita, ya kan? Itu karena Islam itu diemban oleh seseorang. Islam itu diemban oleh kaum muslimin. Islam itu tidak berhenti hanya pada muslim terdahulu, tetapi didakwahkan. Gitu. Dan inilah, apalagi dakwah itu zaman sekarang itu sangat mudah. Maksudnya apa? Kita bisa memakai fasilitas yang ada. Tadi ya kita sudah contohnya HP, ya kan? HP itu hanya bukan sekedar bisa bikin story, ya kan? Bisa pamer harta, ya kan gitu. Tetapi itu kita juga bisa memanfaatkan untuk dakwah. Bayangin teman-teman, kalau misalnya para sahabat itu dulu mager, ya kan? Bayangin kalau para sahabat itu dulu malas berdakwah. Kira-kira Islam bisa nggak sampai ke kita? Islam bisa nggak sampai kita rasakan? Ya. Nah, maka inilah amanah dari Allah. Kita hidup untuk ibadah, maka kita dengan segala yang karunia Allah terberikan, maka di sini tugas kita adalah selain kita beribadah sholat, puasa, tapi kita juga bisa harus berdakwah. Ya, apalagi bulan Ramadan. Nah, ini ada event buat kita. Event yang dimana kita tuh amalnya kurang, kan gitu. Kita amalnya males-malesan. Nah, maka di sini insya Allah semoga kita bisa diistiqomahkan dalam bulan Ramadan yang insya Allah mungkin besok ataupun besok lusa. Nah, mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin di sesi tanya dulu. Wow. Insyaallah, tabarakallah. Materi sudah disampaikan. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman bagi yang mau bertanya silakan. Mungkin yang melalui on mic hanya 3 pertanyaan saja dan sisanya di kolom chat. Tafadhol. Afwan, saya mau bertanya boleh? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Bagaimana caranya mengendalikan emosi yang kuat, dan bagaimana caranya terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi dengan baik. Nah, misalnya kan ini udah mau Ramadan, terus bagaimana caranya untuk bisa menahan emosi dari omongan orang? Sultan, Kak. Ya, ini langsung jawab aja ya. Oke, insya Allah saya mencoba untuk menjawab. Jadi teman-teman, menahan emosi adalah salah satu ujian, ya. Karena tidaklah kita akan masuk surga, tidaklah akan kita diterima amalnya, tidaklah kita akan termasuk orang-orang yang mulia jika kita tidak dengan diuji kesabaran. Apa perbedaan kita dengan para ulama? Apa perbedaan kita dengan para alim? Apa perbedaan kita dengan para pendakwah di luar? Apakah kita sudah bisa bersabar? Ya kan? Karena menjadi orang yang sabar, orang yang mukhlis, itu adalah derajat yang sangat tinggi.
ya kan? Itu adalah amalan yang sangat tinggi di mata Allah. Karena kesabaran itu tidak bisa dilihat oleh kita, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena kesabaran itu, keikhlasan itu hanya bisa dilihat oleh Allah saja. Gitu kan? Hanya Allah dan mungkin kita yang tahu kita tuh sedang mencoba untuk bersabar. Gitu. Dan kata Rasul juga kan kita sudah pernah mendengar bahwa orang yang terkuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, itu ya. Jadi bersabar itu merupakan hal yang mulia. Dan tidak semua orang bisa bersabar. Bisa jadi orangnya itu kaya, ganteng, tampan, tapi dia tidak bisa bersabar. Ataupun dia hanya orang miskin, gitu. Hanya orang yang tidak berada, tetapi juga mungkin dia belum bisa bersabar. Gitu. Nah, maka jika kita punya, gitu kan, rasa bersabar, maka itu bersyukurlah. Gitu kan. Kita bersabar ketika tidak mendapatkan rezeki. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan rezeki. Ketika kita bersabar menahan karena kita tidak memiliki rezeki yang lebih, misalnya. Karena apa? Sabar adalah rezeki, benar? Gak semua orang bisa mendapatkan kesabaran. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Gak semua orang bisa mendapatkan kesabaran, ya kan? Nah, maka kalau misalnya teman-teman ada yang bisa sabar di sini, maka itulah sesuatu yang mulia, gitu kan? Dan kesabaran itu nggak ada batasnya. Kalau misalnya kita masih ada yang berkata kan, kesabaran itu sudah habis, gitu. Aku sudah muak. Nah, itu berarti dia tidak sabar. Gitu ya. Karena yang bernama sabar itu dia akan selalu bersabar. Gitu. Dan ketika kita emosi itu, kita emosinya diatur dulu. Karena ada waktu kita wajib untuk marah. Adapun kita waktu jangan marah. Sabarnya apa? Kita jangan marah ketika misalnya kita dihina, gitu kan? Ataupun diri pribadi kita dihina, misalnya gitu. Kita coba untuk bersabar. Kemudian apa lagi? Jangan sampai marah ketika kita ya karena tidak sabar, karena emosi, gitu kan? Karena udah males kan, gitu kan? Nah, kemudian ada hal yang kita wajib kita untuk marah. Contohnya apa? Ketika Rasul kita dihina, syariat Islam dihina, gitu kan? Dan berapa kali kan banyak ya kasus-kasus seperti itu. Nah, itu kita wajib untuk marah. Marahnya apa? Karena kita membela agama Allah, karena kita membela Rasul kita, gitu. Jadi karena kita sebagai Muslim, kita tuh itu ya sangat kompleks ya. Marah aja dijaga, nangis aja dijaga, ya kan? Kurang apa coba Islam tuh kan? Tinggal kita, apakah kita mau diterapkan syariat Islam atau enggak? Gitu. Demi apa tadi? Karena kita seorang makhluk dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau jika kurang jawabannya, ya jangan bosan-bosan untuk belajar. Syukron, Kak. Masya Allah. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya nih? Yang on mic, ada yang mau bertanya lagi nggak? Baik, kalau nggak ada, beralih ke kolom chat aja ya, Kak. Ya. Pertanyaan dari Mia April. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan teman yang masih sampai sekarang masih pacaran padahal Ramadan sudah dekat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar dan semoga kita bisa termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjawabnya. Karena ini adalah ya lihat fakta ya. Pentingnya berdakwah, ya kan? Pentingnya berdakwah apalagi lewat sosial media, salah satunya. Karena itu salah satu usul dakwah. Jadi mungkin banyak di antara kita yang masih pacaran. Padahal kita tahu, kaum muslim itu udah tahu pacaran itu namanya sesuatu perbuatan yang haram. Ya, haram itu pasti kan kita. Tetapi itulah mengapa kita tuh butuh jawaban dari pertanyaan why. Kenapa kita Islam? Mungkin tahu bagaimana hukum-hukum, tapi belum tentu kita bisa melaksanakan hukum-hukum itu karena atas nafsu kita, gitu. Karena keengganan kita tadi, kan?
Nah, jadi bagaimana cara berdakwah untuk mendakwai orang yang pacaran ya, gitu ya. Ya, dakwah itu tidak mesti kita langsung bilang pacaran itu haram, gitu ya. Pacaran itu gak boleh, haram, ya gitu. Masuk neraka. Gitu. Ya itu emang orang tuh udah tahu. Ya. Tapi apa? Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu lewat pemikiran. Jadi kita ubah mindset mereka, ya kan? Dan kita tuh ubahnya jangan langsung cepat-cepat gitu kan. Tapi apa? Step by step. Karena dakwah itu seperti tangga, kayak gitu. Dakwah itu punya stepnya, punya jalannya. Maka kalau misalnya kita punya berdakwah, maka itu butuh rencana. Gitu. Nah itu ya. Satunya apa? Kita bisa buat konten, gitu kan? Mungkin teman-teman juga di sini suka buat konten. Nah, mungkin bisa dilanjut nanti pas Ramadan, kan? Nah, salah satunya seperti apa? Kita ajak dulu misalnya, ajak ngopi bareng misalkan gitu, sama teman kita gitu kan. Nah, kemudian kita apa? Ya kita, ya itu ya apa namanya? Namanya dakwah itu ya gitu. Jadi dipancing dulu kan gitu, di yang seneng-senengin dulu kan gitu. Ya karena dakwah itu ya gembira gitu. Dakwah itu seneng loh kan gitu. Karena Islam itu ya bahagia gitu. Jadi Islam tuh nggak sengsara kan gitu. Tapi gitu, jadi dakwah itu step by step. Kalau misalnya ya kita takut kan gitu ya. Nah, ada sebuah pelajaran bagaimana dulu Rasul pun ingin Abu Jahal itu masuk Islam, ya kan? Allah ingin Abu Lahab itu masuk Islam. Tetapi, ya kan? Apakah dengan ketidakmauannya mereka Rasul tidak menjadi seorang yang memiliki sahabat? Ya kan? Karena mungkin ada yang kita takut gak punya teman kan gitu ketika berdakwah. Nah sama. Nah, tapi apa? Sisi lain banyak sahabat ya kan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Dengan berdakwah kita belum tentu dakwah kita diterima. Benar? Karena dakwah itu pasti ada yang nolak, ya kan? Karena orang yang berbuat keburukan aja, orang yang mengajak keburukan aja itu pasti ada yang nolak. Apalagi kita menyerukan kebaikan, pasti ada yang nolak. Karena Rasul pun sebaik-baiknya manusia, seunggul-unggulnya manusia, orang yang paling Allah cintai, itu pun dakwahnya masih bisa ditolak, apalagi kita. Ya kan? Maka ya inilah kewajiban kita, itu berdakwah. Masalah diterima atau enggak, itu nomor sekian. Gitu. Mungkin segitu, teman-teman. Bahwa Pertanyaan selanjutnya dari Amia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang dimaksud ahli Quran itu apa? Harus hafal Al-Quran dulu? Apa orang yang suka membaca Al-Quran juga sudah bisa disebut ahli Quran? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ahlul Quran itu, karena ada sebuah hadis yang mengatakan Allah itu memiliki dua kalangan keluarga. Ya, Allah memiliki dua kalangan keluarga dari manusia. Yang manusia ini termasuk ahlullah, gitu. Keluarga Allah. Itu apa? Mereka adalah ahlul Quran wa khawassatuh, dan orang-orang yang Allah khususkan. Jadi ahlul Quran itu merupakan sesuatu yang sangat mulia di mata Allah. Dan yang bernamanya ahlul Quran itu, coba kita pikirkan ya, apakah Al-Quran itu hanya cuma untuk dibaca? Apakah Al-Quran itu hanya untuk dihafal? Karena kalau kita bertanya kepada orang-orang, berapa jumlah muhafiz? Berapa jumlah orang yang hafal Al-Quran? Banyak, sejuta umat mungkin ya, ribuan orang setelah menghafalkan Al-Quran. Tetapi, apakah fungsi Al-Quran itu hanya untuk dihafalkan? Dengan berbagai hukum yang telah Allah tuliskan. Inilah, ya kan, ahlul Quran. Kita perhatikan bagaimana Al-Quran itu kan. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menerapkan syariatnya, ya kan? Mereka yang beramal hidup dengan Al-Quran, ya kan? Jadi Al-Quran itu kalau zaman sekarang ya, itu tuh Al-Quran hanya menjadi sebuah bacaan saja. Yang dimana tuh bacaannya juga pas Ramadan doang pula kan gitu. Jadi perlu kita perhatikan lagi bagaimana Al-Quran itu hadir untuk kita. Ngapain Al-Quran itu ada, dan ngapain Rasul tuh capek-capek berdakwah kalau misalnya Al-Quran itu cuma sholat, puasa, haji, zakat, gitu. Kira-kira gitu. Mungkin
Rasul tuh ngapain dakwah 23 tahun, ya kan? Setelah Rasul menjadi nabi, ya kan? Tapi Rasul itu mendakwahkan Islam itu karena hukum Islam itu sangat kompleks. Hukum Islam itu sangat kompleks dan perlu sangat diterapkan. Ya kan gitu ya. Jadi Ahlul Quran itu bukan hanya sekedar dia yang hafal, bukan hanya sekedar dia yang sering baca Al-Quran, gitu. Tetapi apa? Beliau-beliaulah yang mengamalkan, beliau-beliaulah yang berusaha untuk syarat ini dijalankan. Kira-kira teman-teman, ada pertanyaan besar yang kita harus jawab sekarang. Apakah hukum Islam sudah diterapkan zaman sekarang? Ya kan? Apakah Al-Quran yang setebal ini, apakah kita sudah melaksanakan semua hukumnya? Gitu kan? Inilah teman-teman pelajaran yang kenapa kita harus berdakwah. Agar apa Islam itu diterapkan di kehidupan kita. Nah, ini kajiannya akan semakin luas lagi ketika kita belajar bagaimana kompleksnya Islam itu. Bahkan Islam itu mengatur dari urusan sendal, ya kan, sendal aja diurus coba. Sendal soal warna hijau, ya kan, gitu. Kita makanya kanan apa kiri dulu. Bahkan sampai pemerintahan, karena Rasul pun bukan hanya seorang nabi, tetapi beliau adalah seorang Rasul yang menjadi pemimpin negara. Okay. Indonesia bisa jadi, ya kan, mayoritas Islam. Tetapi apakah Islam sudah diterapkan zaman sekarang? Okay. Nah, inilah pentingnya kita berdakwah. Gitu ya. Jadi Ahlul Quran mereka lah orang yang beramal dengan Al-Quran, ya kan gitu. Menjalankan syariat-syariat. Sama seperti para sahabat. Dan para sahabat mungkin tidak hafal Al-Quran sebagiannya, karena mungkin syahid ketika jihad, sedangkan temannya belum turun semua. Tapi apa? Mereka menjadi sahabat yang memperjuangkan Al-Quran. Ya. Boro-boro kita mau mendapatkan pahala Al-Quran, kalau misalnya amal-amal yang nggak dijalanin, ibarat kita beli kuota nih, kita mau beli kuota bonus, berarti otomatis kita harus beli kuota pokoknya dulu, ya kan? Baru kita bisa dapat kuota bonus. Jadi nggak mungkin kita memberikan pahala dari membaca Al-Quran ketika amal kita tidak beramal dengan Al-Quran, ya gitu ya. Jadi tidak, karena membaca Al-Quran adalah sunnah, sedangkan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran itu adalah wajib. Jadi gitu ya. Mungkin ini pelajaran untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita bisa selalu belajar lagi. Jangan sampai kita bosan untuk bertanya. Ya, berdakwah itu kan punya caranya. Berdakwah itu ada adabnya. Bahkan kita bertemu seorang yang tua kan gitu. Kita tahu itu salah, berarti bagaimana cara dia itu tidak tersinggung kan gitu. Jangan sampai misalnya gini, ada yang misalnya lagi khutbah, ya kan, kemudian dia salah ngucapin kan gitu, terus kita bilang teriakan gitu, kamu salah gitu kan, harusnya gini. Nah gitu, nah pasti kan ada rasa tidak enak gitu. Nah maka ya berdakwah itu kayak tadi, ya halus gitu kan, orang tua kan gitu. Kita yang misalnya tahu itu haram, ya pasti kita tidak laksanakan gitu. Nah kemudian ya kita kasih tahu kan mana yang benar kan gitu, dengan adab-adab yang diajarkan gitu. Karena ya kalau kita lihat kitab Ta'lim kan gitu, ada adab kita mengajarkan orang lain gitu. Ada juga kita adab dalam belajar. Nah inilah Islam ya. Sekali lagi teman-teman, Islam tuh sangat, ya semakin kita mendalami Islam maka kita akan semakin kurang bagaimana sokok Islam itu. Maka kita akan tertampar bagaimana para ulama itu sangat semangat belajar. Jadi apa bedanya kita dengan para ulama? Gitu. Ya, mereka belajar, kita belum. Mereka tahu ilmunya karena belajar, kita nggak tahu ilmunya karena kita tidak belajar. Mereka menjalankan syariat Islam, mereka menjadikan Islam itu sebagai fondasi hidupnya. Kita mungkin masih belum sepenuhnya menjadikan Islam itu sebagai fondasi hidup kita. Nah, jadi gitu ya. Wallah. Baik, pertanyaan dari Rosendria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, Ana izin bertanya, apakah salah jika Ana menasehati seseorang dalam hal kebaikan, namun seseorang itu ketika Ana nasihati dia tersinggung, lalu orang tersebut berbuat lagi dalam hal yang sama. Ana melihat dan tahu dia melakukan kesalahan, tapi Ana takut untuk menasehatinya, bukan apa, takut dia tersinggung lagi dengan nasihat Ana. Ana takutnya jika Ana membiarkannya nanti, itu bisa jadi salah Ana karena tidak menegur dia. Kira-kira itu gimana ya? Ya, teman-teman coba lihat di Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnahu yahdi man yasha.
Ini dalil yang Allah ya kan cantumkan dalam Al-Quran, bagaimana ya kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa ya, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada seorang man ahbabta, yang meskipun orang itu aku cintai. Kita cinta dengan teman kita kan gitu, cinta misalnya ya karena kita sahabat gitu. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi sayang nggak semua orang itu, dan kita tidak bisa memberi hidayah. Tetapi apa? Kita mencoba ikhtiar. Karena Allah menghendaki kepada yang Allah menghendaki saja. Ya, inilah ya tantangan dakwah ya. Benar, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mencoba, nah inilah tantangan dakwah. Ya, karena dakwah itu pahalanya besar, maka ujiannya juga ya itu. Karena apa namanya? Ya besarnya pahala itu diukur karena kesusahan dalam beramal. Gitu. Jadi ya, kalau misalnya kita sudah melatih sekali, kita sudah mendapatkan pahala, kan gitu. Insya Allah, jika kita ikhlas tadi. Nah, kemudian jika mereka melakukan lagi, nah kalau bisa melakukannya lagi, ya coba, gitu. Kalau misalnya mereka tersinggung, ya dakwah kan pasti, ya kan kita memperbaiki orang kan gitu. Ya kalau tersinggung ya berarti bagus, berarti dia merespon. Kalau misalnya mereka nggak tersinggung, diem aja, bengong, ya kan, itu berarti dia nggak normal kan gitu. Nah gitu ya. Apalagi dulu kalau misalnya kita lihat para sahabat kan nyampe mau dibunuh kayak kan gitu, mau nyampe manapun dakwahnya tetap jalan aja. Tapi apakah itu menjadikan mereka tidak memiliki Rasul tidak memiliki sahabat gitu? Rasul sahabatnya banyak dan sangat luar biasa para sahabat itu ya kualitasnya. Itu karena lahir dari keimanan. Islamnya lahir dari keimanan. Islamnya dibangun karena kondisi keyakinan. Kalau misalnya kita ragu sama Allah kan gitu, mau ngedawahin gimana orang masih ragu kan gitu. Nah maka itu ya, selain kita berdakwah juga gitu. Nah, tapi kita juga ya itulah ada sesuatu hal yang perlu kita ya, coba berani gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir dari Mariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari jinah pikiran terhadap orang yang kita kagumi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada salah satu hal yang saya coba lakukan ketika saya sedang futur, saya sedang ya saya merasa saya itu bisa jadi sedang bermaksiat kan. Yaitu apa? Ada cara yang mau saya coba lakukan, yaitu bagaimana cara terhindar dari maksiat. Yaitu apa? Teman-teman semua punya sahabat kan? Saya bukan saran. Semoga teman kalian itu, sahabat kalian yang kalian punya itu adalah sahabat yang solih. Ya, sahabat yang bisa sahabat yang bisa menemani engkau ketika engkau sedang futur, sahabat yang bisa menemani engkau ketika engkau sedang pusing mikirin ayang misalnya kan gitu. Kalau zaman sekarang kan sangat mudah pacaran, sangat wow kan gitu. Nah, maka cobalah rangkul teman-teman yang solih. Bener, asli ya. Kalian kita tuh harus punya teman-teman yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan? Teman yang bisa mengajak kita kebaikan, teman yang bisa mengajak kita istiqomah. Kenapa? Karena ini langka teman-teman, gitu kan? Karena ya ketaatan itu langka, ketaatan itu spesial. Maka kita tuh coba jadi orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang ya dia soleh gitu. Maka ada perkataan ya, jangan pilih-pilih teman kan gitu. Nah itu menurut anak agak keliru. Kenapa? Karena yang namanya teman itu yang bisa menjaga ketaatan kita. Kalau misalnya tidak bisa menjaga ketaatan kita, berarti bukan teman kita. Gitu. Maksudnya apa? Jadi itu target dakwah kita. Jadi ya, maka hidup ini bisa spesial kalau misalnya kita punya dakwah. Ya gitu. Ya, jadi kita tuh hidup tuh lebih bermakna lah gitu dengan dakwah itu. Gitu. Jadi kita tuh bukan hanya memikirkan diri kita, tetapi kita memikirkan umat. Gitu. Karena ya tadi resikonya orang berilmu, resikonya orang yang memiliki dalil, resiko orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu agama. Nah itu apa? Tantangannya itu dakwah. Kalau nggak disampaikan itu tanggung jawabnya berat. Sama seperti penghafal Al-Quran. Kalau misalnya dia nggak mampu untuk merojaah, dosa besar. Kemudian apa lagi? Dia semua yang kita punya itu kan pasti akan ditanggung, dijawabkan oleh kita sendiri, gitu kan? Itu. Jadi menjadi seorang yang bodoh juga itu
ada tanggung jawabnya. Menjadi orang yang pintar juga itu ada tanggung jawabnya. Gitu. Demi apa? Demi kita tuh akan menjadi orang yang diridhoi Allah apa enggak sih? Gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Mungkin salah satu bagaimana cara kita itu ya agar tidak pikiran kita itu tidak ya bisa terjaga dan gitu. Salah satunya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Dan guruku juga pernah berpesan bahwa dia bertanya kan gitu, apakah sholat malam kita sudah dijalankan? Apakah kita sudah dekat dengan Allah? Enggak. Apakah kita sudah lebih memikirkan Allah daripada memikirkan yang lain? Nah gitu. Nah, jadi gitu ya. Ya sama. Saya, kita semua. Nah, coba gitu. Lebih dekat lagi apa di bulan Ramadan nanti. Mungkin sekian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, beberapa pertanyaan sudah terjawab, dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Ihsan atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak tersendiri. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan kasiron kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian malam hari ini dan alangkah baiknya untuk Kak Ihsan yang memimpin doa. Tafadhol Kak. Ini langsung doa aja atau ada penutupan dulu tadi? Boleh? Silakan Kak. Oh ya, penutupan dulu ya. Jadi teman-teman gitu ya. Story IG ku bukan hanya makanan saja ketika Ramadan. Tapi apa? Story IG ku isinya dakwah. Gitu. Coba kita target gitu. Karena kajian kali ini akan menjadi sejarah. Kajian ini hanya menjadi cerita saja, tetapi hanya bisa abadi ketika coba kita action. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah harapan kita semua. Kita bisa menjadi meningkat ketika kajian ini selesai. Kajian kita selesai ini bukan berarti kajian ini berakhir selamanya. Tetapi apa? Coba menjadi abadi. Kajian kali ini bisa menjadi abadi, gitu kan? Ketika kita berusaha untuk beramal, gitu. Menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Gitu. Berat, ya memang. Gitu. Istiqomah itu berat. Gitu. Karena pahalanya gede, gitu. Nah, gitu. Jadi kita tuh berharap ya kita hidup tuh bukan untuk berharap pahala dan karena kita tidak akan bisa mengukur sebuah pahala ataupun dosa. Tapi apa kita sudah menjadi orang yang diridhoi Allah atau belum? Inilah yang kita perlu. Jadi gitu ya. Ramadan kali ini semoga kita bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan semoga kita bisa dipertemukan lagi mungkin di kajian selanjutnya kan. Mungkin dengan guru-guru yang jauh lebih luar biasa. Keep istiqomah dalam menuntut ilmu. Aku, kamu, kita semua semoga kita tidak berhenti dalam berjalan di jalan-jalan yang benar, berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin sekian penutupan. Kalau doa ya mungkin Bismillah ya. Kita berdoa kepada Allah. Mungkin saya belum pantas ya untuk memimpin doa, tetapi ini ya sebuah amanah. Saya coba ya. Kita ya tenangkan hati kita akan gitu. Kita coba kita berharap kepada Allah, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah jami'in amkan karim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan wa fi'an ya rabbana walhamdulillah wa syukru kama yanbaghi li jalali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man qatala al-mu'min wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi India wa fi Indonesia wa fi Iraq wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan ala wa tu'izzu bil Islam wa ahlah wa tudhillu bil kufra wa ahlah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ahyina ma kanatil hayatuna khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatuna khairan lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau ada yang cara yang salah. Mohon maaf begitu. Dan pesan saya, jangan pernah berhenti haus untuk menuntut ilmu. Ya. Mungkin sekian. Jazakallahu khairan katsiran kepada panitia yang telah dan Kak Fitri ya yang telah memberi kesempatan waktu. Sampai jumpa mungkin di kesempatan selanjutnya. Bila tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk Kak Ihsan mungkin bisa keluar terlebih dahulu. Ya. Syukran ya. Jazakumullah.